Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang niat, bahwa niat ini menjadi salah satu sumber agama Islam. Kita akan membahas tentang sumber-sumber hadis yang menjadi sumber-sumber daripada hukum Islam. Al-mabhatus tsani, utawi pembahasan yang kedua, iku fima ing dalem perkara yarji'u kang bali apa ma. Yarji'u kang bali apa ma ila hadhil qaidati, marang ikilah kaidah. Ila hadhil qaidati, marang ikilah kaidah. Min abwabil fikhi, saking pira-pira bab fikih. Min abwabil fikhi, saking pira-pira bab fikih. Iklam ngertiya sira, ketahuilah, annau sak temene kelakuan iku qad tawatara, teman-teman mutawatir atau saling dukung mendukung apa anaklu, pendapat ulama atau mengambil pendapat ulama, anil a'immati, saking pira-pira ulama, fi ta'dimi qadri hadisin niat, ing dalem ngegungake derajate hadis bab niat. Fi ta'dimi qadri hadisin niati, ing dalem ngegungake derajate hadis niat. Ini kita masih membahas tentang hadis innamal a'malu binniyat kemarin, bahwa hadis innamal a'malu binniyat ini para ulama ini menganggap hadis itu sangat besar sekali derajatnya dan pengaruhnya dalam berbagai hukum Islam. Jadi satu hadis sebenarnya teksnya hanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu aja. Jadi sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat, dan seseorang akan mendapatkan apa yang diniati. Ada orang niat ini ya dia dapat itu, orang niat ini ya dia dapat itu. Nah ini. Qala Ibnu Ubaidah, qala dawuh sapa Ibnu Ubaidah, laisa ora ana iku fi akhbarin nabi, ing dalem pira-pira hadise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sayun suwi-wiji iku ajma'a kang luwih ngumpulake, wa ahnalan luwih semugih, wa aktarolan luwih akeh apane faidatan faidahe, minhu daripada hadis niat. Minhu daripada hadis niat. Kita baca dulu, nanti baru kita terangkan. Wattafaqalan sepakat sapa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad lan Imam Ahmad. Wa Ahmad bin Hanbal lan Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Ubaidah ini mengatakan bahwa dari beberapa hadisnya Nabi ini, menurut beliau tidak ada yang lebih mengumpulkan semua aspek macam peribadahan, yang lebih mencukupi terhadap menjawab problem-problem peribadahan, problem-problem syariat Islam, dan lebih banyak faedahnya daripada hadis bab niat. Jadi tidak ada yang melebihi hadis tentang niat tadi.
Wattafaqalan sepakat sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Mahdi wa Ibnul Madini wa Abu Dawud wa Daruqutni wa ghairuhum. Lan saliyane Imam Syafi'i, Ahmad ila akhirih sepakat ala annahu sak temene hadis bab niat iku sulusul ilmi, sepertiga ilmu. Jadi satu hadis ini menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Mahdi, Abu Daud, Daruqutni dan ulama-ulama lain bahwa niat ini merupakan sulusul ilmi. Kita saya banter lagi. Subhanallah. Loro wae. Wa minhum lan iku setengah saking ulama man ana ulama kala kang dawuh sapa ulama rubu'uhu. Ada yang mengatakan seperempat. Ada yang mengatakan seperempat. Berarti kalau sepertiga berarti masih ada 2 hadis lagi. Jadi inamal amalu binniyat ini sepertiga daripada ilmu. Berarti masih ada 2 hadis lagi supaya genep 100 ya gitu kan. Kalau menurut sebagian ulama rubu'uhu seperempat, berarti ada 4 hadis, diantaranya adalah hadis bab niat menjadi sumbernya ilmu. Wa wajah lan gawe wajah sapa al-Baihaqi Imam Baihaqi kaunahu ing anane hadis niat iku thuluthul ilmi, sepertiga ilmu. Kemudian Imam Baihaqi memberikan suatu penjelasan kenapa hadis niat ini menjadi sepertiga ilmu. Bi anna kasbal abdi kelawan sak temene penggaweane kawula, perbuatane manusia. Iku yaqau tumiba apa perbuatan biqalbihi, hubungan dengan kelawan atine abad, walisani lan lisane abad, wa jawarihi lan anggota tubuhnya abad. Nah, Imam Baihaqi memberikan satu penjelasan bahwa perbuatan manusia tidak lepas dari hati, lisan dan anggota badan. Tangan, kaki, kepala. Faniyatu mongko uta niat iku ahadu aksamiha, salah sijine bagiane anggota tubuh tadi. As-salasati kang telu. Wa arjauha lan luweh unggule anggota telu tadi. Maksudnya hati, lesan dan jawari. Nah, hati itu kan niat. Nah, ini lebih mendominasi daripada lesan, daripada anggota tubuh yang lain. Kenapa? Li'anna karena saat temene niat ikut kot takunu. Nah, li'anna karena saat temene niat ikut kot takunu terkadang ono apa ibadatun ibadah mustaqilatun kang sendiri wa ghairu halan sakliyane mustaqilah. Keliru. Kota kuno terkadang ono apa perbuatan iku ibadatan berupa ibadah mustaqilatan kang dewi. Wa ghairu halan salane ibadah mustaqilah. Muhtajun butuhake li'annaha iku muhtajun butuhake ilaha maring niat. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan itu bisa dibedakan, maksudnya. Ini sebuah ibadah atau sebuah perbuatan biasa. Ini membutuhkan niat. Ada orang makan. Ada orang makan. Makanmu itu bisa dosa, bisa membuat pahala, bisa asal ada niatnya. Nah, gitu. Orang mandi itu juga bisa bernilai ibadah, bisa tidak, tergantung niat. Nah ini, jadi
perbuatan manusia itu bisa dibedakan antara itu perbuatan biasa dengan perbuatan ibadah, itu bisa dibedakan karena ada niat. Orang mempelajari tentang ilmu sholat tapi tidak belajar tentang ilmu niat, ya, karena niat itu dasar, ya percuma. Karena apa? Sholatnya itu bisa berubah ibadah, bisa tidak, kayak senam apa orang gitu. Makanya ada usolli fardhu dhuhri, ya gitu kan. Ketika takbir dia niat mau sholat zuhur. Kalau nggak niat ya sama saja dengan senam gerakan-gerakan. Gitu. Meskipun gerakannya seperti sholat, persis sholat, tapi kalau nggak ada niatnya tidak ada nilainya. Orang tidak makan mulai pagi sampai sore, sampai petang, ya kan? Nah ini bedanya, ini orang puasa atau orang kelaparan memang nggak bisa makan, maka dia juga butuh niat. Nah, dia butuh niat. Jangan-jangan dia nggak makan karena kelaparan, nah, gitu. Enggak, ternyata dia karena puasa. Nah, puasa itu kan butuh niat. Wa min sama lan saking mengkono muhtajun ilaiha waroda tumeka apa niatul mukmin, hadis niatul mukmin. Niatul mukmin utahe niate wong beriman iku khairun luweh bagus min amali tinimbang amale mukmin. Oleh karena itu ada hadis Nabi bersabda niatul mukmin khairun min amalihi. Karena apa? Karena memang semuanya tergantung niat itu. Orang beribadah, orang begini, kalau niatnya nggak bagus ya tidak sempurna, tidak dianggap beribadah. Wa kalamul imami utawi kalame imam, wa kalamul imami Ahmad utawi kalame Imam Ahmad iku ya dulu nuduhake ala annahu sak temene Imam Ahmad iku aroda ngersakake sapa Imam Ahmad bikauni klan sak temene hadis niat iku sulusul ilmi sepertigane ilmu. Annahu sak temene hadis niat iku ahadul qawaidi, salah sijine pira-pira dasar kaidah ya. Asalase kang telu. Alati kang taridu kang temeka ilaiha maring alati apa jamiul ahkami segabehane pira-pira hukum indahu mungguhe Imam Ahmad. Jadi semua hukum perbuatan maka akan kembali kepada niat. Orang zakat butuh niat, kan gitu. Sampai orang sholat butuh niat, orang haji butuh niat, sedekah juga butuh niat. Maksudnya dia sebagai hadiah, orang memberikan barang pada orang lain juga butuh niat. Ini hadiah atau zakat atau infak atau hibah pemberian, nah, juga butuh niat. Pak, ini nanti dibagi sendiri-sendiri. Nah, kalau zakat ada syaratnya sendiri-sendiri. Kemudian kalau hadiah juga ada syaratnya, ada kriterianya, ada definisinya. Hadiah itu apa? Karena penghormatan. Kemudian ada kalanya hibah pemberian. Nah, sehingga memang semua butuh niat. Orang karena peribadahan itu tidak hanya apa yang dilakukan itu sesuai dengan aturan, tapi juga sesuai dengan dhonul mukallaf. Finafsil amrinya, nasil amrinya ini sesuai dengan aturan. Misal orang sholat, ini yang dilakukan harus sesuai dengan syarat rukun. Kemudian dhonul abdi, dia harus punya kekuatan satu niat, yang kedua harus punya keyakinan sholatnya sah. Nah ini beda dengan jual beli. Jual beli ini tidak seperti ibadah. Jual beli ini sepenting finansil amrinya sudah sesuai syarat rukun, tidak apa-apa. Meskipun kenyataannya sakjane ora.
Nah, kalau itu beda kalau jual beli. Karena murni muamalah. Lah nikah ini perpaduan antara muamalah dan ubudiyah. Kalau ada orang mengatakan nikah itu murni muamalah, ya kalau begitu wanita rendah nanti harganya. Muamalah kan kayak jual beli. Nah, gitu. Maka pernikahan itu perpaduan antara muamalah dan ubudiyah. Nah, jadi ada nilai ibadahnya, juga ada nilai muamalahnya. Muamalahnya karena ada tukar apa namanya? Mahar itu sebagai barang untuk menukar. Karena kalau nggak ada mahar nggak boleh. Nah, tapi tidak murni ubudiyah, juga tidak murni muamalah kalau pernikahan. Nah, semua itu nanti kembali kepada innamal a'malu binniyat tadi. Kok fa inna mung satune Imam Ahmad iku kala dawuh sapa Imam Ahmad, usulul Islam utawi dasar-dasar agama Islam iku ala salasati ahadisa ing atase 30 hadis. Imam Ahmad menjelaskan bahwa dasar Islam ini terbagi terangkum pada 3 hadis. Jadi hanya 3 hadis. Sampai melajari hadis 3 ini secara detail, gitu. Tahu usul fikih, tahu kaidah fikih, gitu. Sudah cukup. Belajar Islam, gitu. Tapi ya syaratnya Anda harus orang alim, seperti Imam Ahmad maksudnya. Kadang kita hafal hadis banyak tapi waplo apa lolo. Apa enggak tahu ini hadis ini. Dia hanya mengejar tentang sahih, dhaif, hasan, itu aja. Tapi tidak mengejar pada inti hadis ini sakjane piye. Kemudian dari hadis ini bisa memunculkan konsekuensi hukum apa saja. Nah, makanya kita terjadi kekosongan ilmu agama karena apa? Karena banyak ulama yang hanya terpaut dengan teks saja. Saya kemarin suan Gus Yahya Stakuf sama Habib Hilal. Beliau ngerti kok. Sekarang itu santri itu juga banyak yang terpaut hanya pada teks-teks saja. Karena apa? Karena ikut tren orang-orang Wahabi. Kalau Wahabi sendiri hadisnya apa? Dasarnya apa? Nah, santri sekarang juga banyak yang ikut tren terjebak pada teks. Tidak mengembangkan teks. Tidak mengembangkan isi hadis, tidak mengembangkan isi Al-Qur'an, tidak mengembangkan isi dalam kitab. Ini kan kitab dikarang pada tahun 990 Hijriah. Hampir 500 tahun kan? Nah, hampir 500 tahun ini. Nah, tentunya perbedaannya dengan sekarang sangat luar biasa. Peradaban, bahasa, kehidupan, sosial, ekonomi. Maka kita harus bisa mengembangkan bahwa ulama itu mengarang kitab karena berdasarkan sosial dan ekonomi pada waktu itu. Kalau toh ada memang pemikiran ke depan, nah itu yang masih bisa dijangkau. Sehingga sekarang kita dalam menggali ilmu-ilmu hukum Islam yang berkaitan dengan ilmu teknologi, ya, ilmu medis, nah, kan gitu kan, medis. Misalnya sekarang virus COVID-19 atau virus corona ya, COVID-19. Beda dengan taun, kalau taun penyakitnya kelihatan. Kalau ini nggak kelihatan. Gitu. Larek hukumi fikih piye, kan gitu. Makanya masih banyak orang, di sini masih aman. Belum ada orang sakit. Loh, padahal ada STG ya, sakit tanpa gejala. Nah, padahal ada. Kalau toon kan kelihatan, ya toh. Kalau nggak munuk di sini keluar darahnya di hidungnya, di telinganya, kemudian pagi kena sore mati. Nah, dan itu cepat sekali menyebarnya virus. Kelihatan, oke kena virus. Nah, tapi itu paling tidak bisa jadikan sebuah standar.
Artinya apa? Bisa nggak sekarang virus COVID-19 kemudian kita memakai dalil ta'un? Kenapa tidak bisa? Kita ambil ilhaknya. Apa? Sama-sama penyakit menular dengan cepat. Dan yang diserang adalah inti daripada organ tubuh apa? Paru-paru, pernapasan. Ini kan inti organ tubuh. Sama seperti itu. Nah, kalau ta'un itu menyerang jantung, menyerang hati, itu ta'un. Ya sama aja, menyerang inti organ tubuh, diilhakan. Nah, sehingga saya itu hadis ta'un tidak bisa dipakai hadis corona. Ya enggak bisa. Dulu belum ada corona kok ya, kan gitu. Dulu belum ada corona, belum ada COVID-19, belum ada SARS, belum ada MERS, kan gitu. Virus itu selalu berkembang. Virus itu canggih. Ini kan perkembangan dari virus SARS dan MERS, kan gitu kan. Dia berkembang. Maka manusia itu harus bisa melawan perkembangan virus. Kenapa saya katakan harus bisa? Karena Al-Quran memberikan sinyal kepada kita hanya harus terus berpikir. Kita itu sebagai khalifah fil ardi, artinya bagaimana? Artinya Allah itu memberi tanggung jawab kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan baik teknologi, yang berkaitan teknologi, kesehatan. Itu sebenarnya seperti itu. Nah, kemarin kita lengah yang kita banggakan adalah kecanggihan alutsista, alat perang. Nah, tidak ada yang membanggakan kecanggihan alat kesehatan. Nah, ini kita kecolongan. Ini pelajaran bagi kita semua sebenarnya. Ternyata rudal balistik yang bisa menjangkau 2.500 kilo dari sini menyerang Australia bisa, menyerang Amerika bisa, hanya dari sini, ya kan? Itu ternyata tidak ada gunanya, masih kalah dengan virus COVID-19. Nah, maka ke depan kita harus bisa mengembangkan teknologi kesehatan, bersaing dengan perkembangan virus tadi, karena virus juga akan selalu berkembang dia. Itu dulu kalau masuk angin dikeri mari, nah gitu. Saiki keri tambah nemen. Virusnya beda sekali. Oke. Jadi itu pendapat Imam Ahmad. Kita hanya melajari 3 hadis. Kalau pinter bisa. Ya, jadi kita jangan sampai terjebak pada teks, ikut-ikutan terjebak pada teks. Tapi kita harus mengembangkan isi teks tersebut untuk kita implementasikan pada kehidupan permasalahan saat ini. Dan ini asbab nadhair akan bisa menjawab gitu. Satu hadisu innamal a'malu binniyat. Menurut Imam Ahmad tadi ada 3 hadis sebagai sumber dasar Islam. Hadisu innamal a'malu binniyat. Yang pertama adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu ambis utawi sae pira-pira amal iku biniyati tergantung niat. Wa innamalikum limri'im manawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kana hijratuhu ila dunya wa imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kan itu aja. Kowe nak hijrah kok niate karo Gusti Allah karo Rasulullah, ya maka kamu akan mendapatkan pahala. Tapi kalau hijrah niatnya dunia, niatnya pekerjaan, niatnya perempuan, ya kamu hanya mendapatkan itu saja. Nah, gitu. Tidak mendapatkan pahala di akhirat nanti. Sampai golek ilmu, sampeyan kerja, sampai nopo-nopo itu semuanya harus diniati karena ilallah wa rasulih. Harus seperti itu. Harus diniati ilallah wa rasulih. Maka fahijratuhu ilallah wa rasulih. Maka kamu ke sana itu sama dengan kamu menuju kepada Allah dan menuju kepada Rasulullah. Hatal ke sawah misalnya. Sampai ke sawah pun nyangkul, bagaimana supaya kita bisa fahijratuhu ilallah wa rasulih. Jadi tidak murni hanya ngulek duit saja. Kalau kita murni cari uang, ya dapatmu ya uang itu saja. Yang kedua, wa haditsu man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu wa waradun. Yang kedua hadis tentang bid'ah. Man utai sawana iku ahdasa gawe anyar
sapa man fi amrina ing dalem perkara kita. Hadza rupane iki agama Islam, ma ing perkara laisa kang ora ana. Apa ma iku minhu saking amrina bahwa mengko ma iku radun den tolak. Nah, hadis tentang bid'ah ini menurut Imam Ahmad menempati posisi kedua setelah niat. Artinya hadis ini juga akan menerangkan banyak hal tentang sumber-sumber hukum Islam. Nah, cuman kita juga jangan terjebak kepada man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu. Kemudian tahlil dikatakan ma laysa minhu, enggak bisa. Kemudian ngaji online ini kalau mau dimaknani hadis secara tekstual ya ma laysa minhu. Zaman Nabi enggak ada radio online. Enggak ada ngaji kitab asbah, enggak ada. Adanya Al-Qur'an dan hadis. Nah kan gitu. Lah, ma laysa minhu itu harus kita uncai, harus kita bedah. Apa yang tidak termasuk yang tidak termasuk daripada amrina itu apa? Apa saja? Nah, maka kita harus punya wawasan yang luar biasa. Kalau tekstual ya wes, Kanjeng Nabi ora tau ngaji online bid'ah. Kulo bid'atin dolalatun sesat. Kulo terus wa kullu dolalatin finar neraka. Ngono. Nah gitu. Seperti itu. Oh enggak, ini hadis tentang ubudiyah. Kalau tidak ubudiyah tidak apa-apa. Mana ubudiyah yang tidak ma laysa minhu mana? Tahlil, Nabi enggak pernah tahlil. Kata siapa Nabi enggak pernah tahlil? Nah, gitu kan. Tahlil itu kan berzikir. Tahlil itu berzikir. Nabi apakah tidak pernah berzikir? Berzikir terus. Banyak hadis-hadis tentang keutamaan baca la ilaha illallah. Hadis keutamaan membaca Fatihah. Hadis keutamaan membaca ayat kursi, kan gitu. Hadis tentang baca istighfar kan banyak. Ya kita baca. Itu tahlil. Bid'ah dari mana? Nah kan gitu kan. Kan disusun-susun. Nabi enggak pernah nyusun. Loh. Nabi memang enggak pernah nyusun, tapi Nabi menyampaikan ini. Kemudian kita inisiatif nyusun sendiri, enggak apa-apa. Saya mau nyusun tidak seperti susunan orang NU juga enggak apa-apa, monggo yang penting zikir. Kan gitu. Mana yang ma laysa minhu mana? Nah, kita ungkap. Kita jangan kemudian Nabi tidak pernah tahlil, kita enggak boleh tahlil. Nabi enggak pernah mauludan, kita enggak pernah. Ya enggak mungkin lah Nabi mauludan. Nah gitu, Nabi masih hidup kok. Nabi hanya menghormati kelahirannya dengan puasa. Nah, itu kan. Nah, kita sebagai umatnya, orang Yahudi saja puasa kok ya. Orang Yahudi puasa Asyura dan itu diturunkan oleh Nabi. Karena apa? Menghormati perjuangan Nabi Musa. Kemudian padahal Nabi Musa tidak pernah perintah puasa Syura, tapi umatnya puasa. Dan itu diturun oleh Nabi sehingga Nabi memerintahkan umatnya untuk puasa Syura karena juga menghormati sejarahnya Nabi Musa. Nah, itu. Nah, ini maka yang perlu dibahas sekarang adalah ma laysa minhu itu apa? Itu. Yang tidak dilakukan Nabi itu apa? Ini perlu kita bedah. Supaya kita tidak terjebak pada teks sehingga berpikiran sempit. Fawa mengkotai ma iku radun ketolak. Tolak ya batal, tidak termasuk agama. Nah, wa hadisul halal bayyinun wa hal haramu bayyinun. Yang ketiga adalah hadis al halal utai perkara haram iku halal iku bayyinun jelas. Wal haramu lan utai hadis haram oleh barang haram iku bayyinun jelas. Nah, hadis tentang halal haram. Jadi Imam Ahmad menyimpulkan bahwa usul fikih dasar-dasar sumber Islam itu ada 3. 1, hadis tentang niat. 2, hadis tentang bentuk ibadah. Mana yang sesuai dengan aturan Islam, mana yang tidak sesuai. 3 adalah hadis tentang halal haram. Nah, itu sumber daripada hukum Islam menurut Imam Ahmad. Wa qala lan dawuh sapa Abu Dawud
Abu Dawud. Wa madaru sunati utawi apa namanya? Ruang lingkup sunah. Wa madaru sunati utawi ruang lingkup sunah iku ala arbaati ahadis ing atase papat pira-pira hadis. Iku ala arbaati ahadis ing atase papat pira-pira hadis. Kalau menurut Imam Dawud ruang lingkup apa namanya as-sunnah itu ada 4 hadis. Jadi apa namanya hukum-hukum Islam itu terangkum pada 4 hadis. 1 hadis innamal al-a'mal binniyat, hadis niat. Yang kedua wa hadisu man hasana min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i iku setengah saking baguse islami wong. Tarkuhu utai oleh tinggal wong ma ing perkara layak nihi kang ora manfaati apa ma ing wong. Nah, ini hadis ternyata menurut Imam Abu Dawud luar biasa. Islam iku ora ngopeni perkara-perkara sing ora manfaat. Islam kuwi ora ngopeni perkara-perkara sing ora manfaat. Ini menurut Imam Abu Dawud ini masuk pada sumber Islam. Nah, cuman teksnya sepele. Wong kuwi nek Islame apik, mesti ninggalke perkara sing ora manfaati. Lah, perkara malah yakni ini sekarang apa isinya? Ma itu kan isim apa namanya? Isim nakirah yang apa jenenge? Macam-macam. Masih umum. Lah sing malah yakni iki apa? Tidak bermanfaat secara syar'an itu apa? Nah, ini kita bedah. Wa hadisul halal bayyinun wal haram bayyinun. Yang ketiga adalah hadis yang tadi al halal tai barang halal iku bayyinun jelas, wal haramu tai barang haram iku bayyinun jelas. Wa hadisul lan hadis innallaha sak temene Gusti Allah iku thayyibun bagus. Layak balu ora nampa sapa Gusti Allah illa thayyiban kejaba ing perkara bagus. Nah, 4 hadis menjadi sumber Islam. Bayangkan. Berarti kita harus benar-benar cerdas mengupas. Jadi makanya kalau GNU itu kalau ngaji nggak banyak dalil, tapi banyak keterangan. Malah kadang dalilnya ora patek apal. Dalilnya ora patek apal. Karena beliau hanya menjelaskan langsung daripada apa namanya? Masalah-masalah yang ada pada dalil itu. Itulah langsung mengatakan sampean iku nak salat kok ragu loro apa telu, maka harus mengambil yang 2. Wis ngono kuwi sampeke. Beliau tidak membaca dalil. Nak saiki ora, Pak. Saiki iku kita terjebak harus mengeluarkan dalil. Nah ini. Kita harus mengeluarkan dalil. Kalau kita pidato di orang awam, itu dalil apa tak penting. Karena kita dalilia, dia juga nggak bisa mencerna. Justru yang kita hanya menguatkan saja. Nah, saiki kadang iki wong awam niku kadang luweh kiai daripada kiai ini. Karena seperti itu. Sekarang gitu. Orang awam sekarang itu luweh kiai daripada kiai ini. Kiai ini menginstruksikan ini karena darul mafasid muqaddamul jalil masoleh. Kita tidak usah Jumatan dulu misalkan itu. Kita salat zuhur ya. Iki sing wong awam ora trimo. Wes salat kok ora oleh. Nah, berarti kan muridnya luweh kiai daripada kiai ini. Kan gitu. Ada seperti itu ada. Nah, karena apa ya itu terjebak teks dalil tadi. Pemikirannya sama, jadi terpengaruhi oleh orang-orang Wahabi tadi yang sedikit dalil. Iya, dalil penting. Dalil itu penting. Tapi jangan sampai kita terjebak pada sebuah dalil
kemudian pikiran kita tidak bisa berkembang, tidak bisa mengembangkan teks tersebut, maka ya akan mati. Apa-apa ora oleh. Kanjeng Nabi ora nglakoni kok klenger meneh iki. Ngoten niku. Dah. Wa fil lafdzil iku ndem lafat siji anhu saking Abu Dawud. Yakfi cukup sapa al insanu menungso lidinihi marang agamane insan. Yakfi cukup al insana ing menungso ing al insana ing menungso lidinihi kedue atau marang agamane insan apa arbaatu ahadisa papat pira-pira hadis. Padahal mongko nutur sapa Abu Dawud ing arba'atah ahadisa. Wa dzakara nutur sapa Abu Dawud badlal akhir ale dadi gantine hadis yang akhir tadi innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa hadisu la yakunu al mukmin lan hadis la yakunu al mukmin mukminan hatta yardo li akhihi ma yardo li nafsihi. Nah, ini hadis juga luar biasa. Layakunu ora ana sapa al mukminu wong mukmin iku mukminan iman. Jadi iki angel. Wong mukmin ora darani wong iman, iki angel. Seharusnya kan sejak awal disebut dia bukan mukmin. Maksudnya gini, dia tetap orang beriman, cuman imannya tidak sempurna. Nah, itu. Layakunu ora sempurna imane mukmin. Iku mukminan beriman hatta yardo singgo ridho sapa mukmin li akhihi marang sedulure mukmin ma ing perkara yardo kang ridho sapa mukmin li nafsihi marang awake dhewe mukmin. Ini konsep sosialis. Nah, ya, sosialis itu kuwi sistem ekonomi sosialis kuwi nek aku sugih ya kancaku kudu sugih, nek aku melarat ya kancaku kudu melarat, ngono. Itu konsep sosialis. Ya, sosialis itu memang ajaran yang sudah dianjurkan oleh agama Islam. Makanya kalau suatu desa itu ada orang kaya, ada orang tidak bisa makan kemudian, maka yang paling bertanggung jawab pertama adalah orang yang kaya itu. Bukan pemerintah. Yang paling bertanggung jawab adalah orang kaya di desa itu. Mayasirul muslimin. Gitu. Nah, sampai Nabi berperintah kalau kau masak daging maka kasihlah air yang banyakan itu. Kasihlah air yang banyak. Masak iwak sekilo, banyune kayak sak gentong. Nanti tetangga dikasih. Yang penting jangan sampai tetangga hanya mencium bau ayam, tapi mereka tidak merasakan. Dikasih. Tugel cilik-cilik, kayak duduhe sak kresek misalnya. Dagingnya mau sak cuil. Bageke. Nah itu. Ada hadis lagi. Ada hadis lagi. Dilaknat oleh Allah. Orang yang malam itu tidur nyenyak, sedangkan tetangganya masih ada orang yang tidak tidur karena lapar. Nah ini masuk dalam sosialis, gitu. Konsep sosial, konsep sosialis seperti itu. Maka orang wong sugih, orang wong melarat, wis pokoke padha kabeh. Makanya di sini wong beriman itu ora sempurna imane sampai dia itu ridho kepada teman-temannya. Seperti dia ridho pada dirinya sendiri. Gue pengen apa toh? Aku pengen sugih. Kan gitu kan? Kalau kau pengen sugih berarti konco-koncomu ya kudu sugih. Aku pengen sehat. Nah aku pengen sehat berarti gue kudu pengen konco-koncomu sehat. Jadi sing kok senengi kuwi ya kudu diberikan kepada orang lain. Ridho. Nah sekarang kan enggak, bisnis saja sekarang sudah luar biasa. Ada 3 toko berjejer kan, 3 toko berjejer. Sing kene laris, kene rapatek, niki rodok. Nah iki sing rodok jepluk ndase saya tengah. Sing kene laris, sing rapatek, sing kene blas. Nah kayak gitu. Ngene iki nek awake dhewe sing dodol. Dia akan senang orang beli di tokonya dia semua. Bener? Itu dia akan senang. Alhamdulillah do tuku nggonku kabeh. Sing ana ora payu kapok wae. Meskipun tidak kapok ya paling dia
paling enggak dia tidak peduli. Wis ben. Rezeki Gusti Allah kok. Sebenarnya kalau konsep sosialis, konsep ini tidak seperti itu. Kamu pengen enggak bagaimana perasaanmu nak tokomu ora payu? Wah ya susah. Berarti kowe kudune melu susah nak ana kancamu sing tokone ora payu. Ning ndak, kamu malah seneng. Maka kamu menari-nari di atas luka. Kau menari-nari di atas hati yang luka. Nah, gini sapa kayak Maggie Z sapa. Nah itu. Nah itu. Ya. Maka konsep sosialis maka Pak apa? Semisal dengan cara tolong beli di sana, Pak. Mereka orang gini sami. Atau secara pribadi dia ke belakang, lek engko nas ana tuku, kok tak arahke ning sampean. Nah gitu. Tanya sampean gini padha. Nggih, barangnya padha nggih. Ngoten. Itu kan bisa aja. Atau lek aku tak tutup, sesuk tak tutup. Ben tukun sampean kabeh. Nah gitu. Nah, itu artinya mereka ada komunikasi. Ngoten. Kira-kira ana ora ngono kuwi? Ora ono. Kalau bisa pola jangan sampai beli sana. Nggonku murah kok, Pak. Kayak larang. Itu kan sudah nggak boleh bilang seperti itu. Jadi kita memengaruhi sebuah pembeli supaya tidak membeli kepada orang lain kan nggak boleh. Itu marketingmu mlaku ra kowe nak ngono kuwi. Ilmu marketing ekonomi nggak mlaku. Kalau itu makanya konsep ekonomi sekarang itu konsep kapitalis. Tidak sosialis. Konsep kapitalis, pokoknya adil, lancar, sugih, sukses gimana? Itu tidak konsep lancar bersama-sama, sugih bersama-sama, bicaranya. Nah, seperti itu. Nah, kadang kalau di Indonesia itu kuwabe dijual, Pak. Kok Indomaret, Alfamaret, kuwabe itu. Tai goreng ya ono, komplit. Orang ngoman-ngomane toko-toko ning pinggire. Dia tuh punya keinginan pokoknya kuwabe kudu tuku nggonku. Itu kapitalis, gitu. Kapitalis. Indomaret itu kapitalis. Nah, wong Jawa iki kadang saya tepo-tepo. Wah, kayak dodol apa jenenge kelontong. Beras, brambang, lombok macam-macam toh. Wis kelontongnya kebutuhan kehidupan. Aku tak dodol apa jenenge plastik wae karena dia butuh plastik kan gitu kan. Aku dodol plastik so nak butuh plastik aku oh iya gitu. Pinggirnya dodol apa? Misal kardus hanya kardus tok itu. Kardus. Pinggirnya dodol ini. Jadi jalan semua. Nah iki ora dodol kelontong, dodol plastik, dodol kardus itu. Liyane ora payu modar luweh. Ini kapitalis. Jadi kapitalis urane Jakarta toh, ning desa iki lho kapitalis sudah ada. Nah ini. Maka hadis ini nggak bisa diterapkan. Hadis ini hadis sosialis. La yakunu al-mu'min mu'minan hatta yardha li akhi ma yardha li nafsi. Pokoke kowe nak seneng sehat ya kudu seneng kancane sehat. Nak seneng sugih kudu pengen kancane sugih. Kowe seneng lancar bisnis ya mesti seneng kancane lancar sehingga persaingan bisnis sehat. Nah ini, maka kita harus kembali ke aturan-aturan Islam itu harus kita tengok kembali. Jadi ekonomi sekarang yang diajarkan di perkuliahan itu konsepnya adalah kapitalis, bukan konsep sosialis seperti yang disampaikan oleh Nabi. Gitu. Nah itu namanya kita tidak terjebak pada kita mengembangkan. Dari hadis layakun al-mu'min kita menyorot kepada ekonom, menyorot perbisnisan. Itu namanya kita tidak terjebak pada teks, tapi kita mengembangkan teks hadis ini kepada permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Nah, memang asbah itu wana dhair seperti itu kok. Kalau kita ngaji asbah wana dhair mau diwaca tok ya ngopo? Tabarukan ya. Tabarukan itu tidak harus khatam. Sampai ngene iki ngaji kitab niku wis oleh berkah nggih. Wis oleh berkah, ora kudu khatam.
wis oleh berkah saka Mbah Imam Suyuti wis oleh berkah. Oleh ganjaran, oleh berkah kan gitu. Karena apa? Ketika kita kaji, maka Imam Suyuti akan mendapat pahala dan Imam Suyuti juga akan mendoakan kita. Kuwi jenenge berkah. Mboten kedah khatam. Justru beliau mungkin akan lebih senang kalau difahami, ngono lho. Kok diwaca rampung isine apa ora arti. Lho ngopo beliau ngarang kitab seperti ini kalau hanya dibaca tok. Nah, gitu. Mesti beliau punya niat dulu, ini saya karang supaya apa? Supaya difahami oleh orang-orang setelah saya, kan seperti itu. Nah, makanya metode tabarukan itu harus dibalik. Tabarukan itu tidak hanya asal khatam, tapi tabarukan harus mendalami ilmu meskipun sedikit. Oh, aku tak tabarukan yang kiai sana, kiai sepuh. Ya sudah. Ning kono ora mung turu-turu ndak, tapi kita mendalami betul perilaku kiai tersebut untuk kita tiru. Ini jadi tabarukan. Ngoten. Kemudian kita terinspirasi dengan perilaku beliau. Apa kata-kata beliau, ini jadi tabarukan. Tabarukan mondok, turu-turu, madang, terus ngaji-ngaji ora paham balik. Ini jadi ora tabarukan ngebak-ngebaki pondok. Gitu. Tabarukan itu misal, wah saya mau tabarukan ke Lirboyo, ya Mbah Anwar ngaji ke sana. Nah, itu jangan kita hanya ngaji dan tidur, gitu. Ngaji, tidur, makan. Tidak hanya tidak seperti itu. Yang namanya tabarukan itu kita benar-benar mendalami apa ya perilaku seperti apa beliau. Oh, ya Anwar itu seperti ini. Beliau itu ngendikane sekedhik ora kakean ngendikan. Oh, apa perune ngendikane. Nah, iki mau. Misal beliau itu begini-begini, lah wis tabarukan. Akhirnya dia pulang dapat berkah, ilmunya dapat, gitu. Kemudian apa-apanya dapat. Tapi tabarukan setahun oleh apa? Mbah pokoke turu-turu tok. Nah, iki jenenge ora tabarukan. Ngebak-ngebaki pondok istilahnya. Jadi konsep tabarukan itu harus diperjelas, gitu ya. Diperjelas. Nah, wa anhulan saking masih dari Abu Dawud ya. Aidon halim malih al fiqhu ta fikih iku yaduru. Berkutat. Yaduru itu artinya ya maknane ya mider-mider itu artinya ya ruang lingkup. Iku yaduru berkutat atau berorientasi gitu. Berorientasi pembicaraannya apa? Ala khamsati ahadits ngatasi 5 pira-pira hadis. Satu al-a'mal biniat, satu hadis tentang niat. Yang kedua wal halalu bainun, hadis tentang menjelaskan halal haram. Wal halal ta halal iku bainun jelas. Yang kedua ketiga la dororo wala diroro. La dororo ora kena mbahayani marang awake dhewe, wala diroro lan ora kena mbahayake marang wong liya. Nah, ini juga hadis prinsip. Sampai sembarangan Allah. Misal ngapain takut kepada apa namanya virus? Karena ora apa-apa kok. Wis takdir Gusti Allah, ya awakmu. Tapi kamu kan punya teman, punya keluarga, ya kan? Nek kowe tularan, temanmu, keluargamu kok melayang-melayang, kan sama saja. Artinya kamu membahayakan dirimu sendiri, juga membahayakan orang lain. Itu. Ya. Jadi hadis la doror la diror ini sangat luas sekali, berkaitan dengan apa? Dengan hubungan manusia dengan antar manusia. Itu la doror wala diror. Orang sakit, Pak, kamu jangan puasa dulu ya, nanti biar cepat sembuh. Alah ngopo poso kok ora oleh? Mati poso ben kok. Tahu masih mati syahid. Oh, justru dia nggak mati syahid, mati sangit dia. Karena apa? Karena bertentangan dengan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Bertentangan dengan itu. Gitu. Apa artinya? Dia agama melarang orang itu berhadapan-hadapan dengan sesuatu hal yang bisa membahayakan dirinya. Ojo jarak kuwi ya aja mbahayake awake dhewe. Ngoten nggih. Seperti itu. Maka
ahlu dzikri fas'al ahlu dzikri in kuntum la ta'lamun dalam hal kesehatan ya medis. Ahlu dzikri dalam hal bumi ya BMKG, cuaca BMKG kan gitu kan. Misal termasuk istitoah dalam melaksanakan haji adalah perjalanan yang aman. Nah gitu kan. Nah, sekarang perjalanannya pakai pesawat. Nah gitu. BMKG memperkirakan ini cuaca tidak baik. Ya wes, berarti kita nggak usah berangkat haji. Dosa enggak dosa, pegangan pada siapa? BMKG, sudah selesai kan gitu. Masa sampean mau lihat-lihat langit sendiri? Nah, kan enggak bisa. Kan gitu. Maka fasalul al-dzikri in kuntum la ta'lamun itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Oh, ini BMKG memperkirakan bahwa cuaca sangat tidak layak untuk dipakai penerbangan karena jarak pandang hanya 5 kilo kan gitu. Minimal kan 10 kilo jarak pandang itu minimal. Kalau 5 kilo tidak berani misal. Nah, ya sudah. Berarti ini berlaku seminggu ke depan. Padahal besok itu sudah Arafah. Kan? Sudah harus wukuf di Arafah. Maka tidak bisa berangkat. Dan dia nggak bisa haji pada tahun itu. Ya sudah. Berarti tidak dosa. Kenapa? Tidak termasuk istitoah. Tidak termasuk mampu dalam segi perjalanan. Nah, gitu. Jadi, waduh, halau ngopo pesawat orang lemenyang ini bom mati ben takdir kok. Nah, ya ndak iso. Ndak iso seperti itu gitu. Dah ya. Itu namanya la dororo wala diroro itu. Yang misal sampai naik kendaraan pakai helm misalkan. Itu juga sama dalilnya la dororo wala diroro gitu. Kayak gitu. Antisipasi lah. Darul mafasid. Antisipasi. Oh, ndas-ndasku dhewe kok ngopo ngono ya. Cekel polisi. Pelanggaran saya enggak pakai helm. Lah, kenapa harus pakai helm? Untuk keselamatan. Ora ndas-ndasku dhewe kok. Ngoten niku. Oh, ndak bisa. Ngoten tatanan dunia mengko rusak kabeh. Maka fikih itu penting untuk menata kehidupan dunia. Maka kalau kau beragama harus pakai fikih. Pembenaran fikih sampean ra umum. Ngoten lho. Rusak dunia nak ra fikih. Ngoten. Wa ma nahaitukum anhu fangtahu. Dan hadis wa ma utai perkara nahaitukum kang nyegah sapa ingsun ing sira kabeh anhu saing ma fangtahu mongko padha lerena sapa sira kabeh. Wa ma utai lan perkara amar tukang kang perintah sapa ingsun ing sira kabeh bi lan ma faktu mongko nglakonana sapa sira kabeh. Minhu saking ma. Mastatatum sak mampumu. Jadi ada perbedaan penekanan. Kalau sesuatu yang dilarang itu kamu harus meninggalkan. Enggak bisa ditawar. Misal Allah melarang minum khamr. Ya sudah, enggak boleh. Alah sithik-sithik. Oh, enggak boleh. Enggak boleh. Alah dosa sithik, enggak boleh. Tapi kalau ada perintah, maka lakukanlah semampumu. Nah, misal perintah untuk untuk zakat. Nah, zakat itu 1 sok kan gitu, atau 2 kilo 7 on, nah gitu kan, atau 2,5 yang umum. Kita punyanya hanya 1 kilo, gimana? Ya udah itu saja cukup, boleh. Ini namanya mastatatum, sak mampune, ngoten. Tapi nak sesuatu yang dilarang ora oleh kok jajal-jajalan sithik ora oleh. Dilarang minum, nak akeh, nak sithik ra apa paling. Enggak, tetap baik, banyak sedikit enggak boleh. Enggak boleh coba-coba kalau. Kemudian waqalalan dawuh sapa Ad-Darqutni Imam Ad-Darqutni. Waqalan dawuh sapa Ad-Darqutni Imam Ad-Darqutni. Satu lagi. Usul ahadisi utai pira-pira dasar papat. 1. Al-a'malu binniyat. 2. Min husni islamil mar'i. Iku setengah saking baguse islami wong. Tarkuhu utai ulai tinggale wong mak ing perkara layakne kang ora manfaati apa mak ing wong. 2. Yang ketiga, wal halalu utai perkara halal iku bayanun jelas. Yang keempat, washada lan zuhuda sira fid dunya ing dalam dunya yuhibbaka mongko demen ing sira sapa yuhibbuka mongko demen ing sira sapa Allah Gusti Allah. Nah, washad fid dunya yuhibbuka Allah.
Wahaka wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu pengajian pada pagi hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.